Baik, selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Pak Joshua. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Ya. Jadi Ibu Desi begini, sebentar kan Ibu Desi mau melakukan coaching Ya. dengan rekan sejawat. Oleh karena itu sebelum proses coaching berlangsung, mungkin sebentar proses coaching kan saya berperan sebagai observer atau supervisor dalam proses coaching yang nanti dilaksanakan. Nah, sebelum kita masuk pada proses coaching, mungkin saya sedikit waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu Desi terkait dengan hal-hal teknis apa saja yang nanti berkembang dalam proses coaching. Jadi yang pertama saya menyampaikan kepada Ibu Desi terkait dengan rubrik yang nanti akan digunakan pada proses coaching. Itu yang pertama terkait dengan kompetensi mendengar aktif, itu rubrik ya, itu bagian atau domain yang nanti akan digunakan. Yang pertama itu lebih banyak mendengar. Dalam proses coaching mungkin Ibu Desi mengambil peran posisi lebih banyak mendengar coaching. Terus yang berikut, pada saat diskusi berlangsung diupayakan untuk bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Itu diingat. Terus yang berikut, dalam proses coaching yang berlangsung dari awal sampai selesai, pada titik-titik tertentu Ibu Desi berupaya atau dapat menangkap emosi dari para coaching. Nah, itu menyangkut dengan rubrik yang menjadi bagian yang dapat saya amati pada saat kegiatan observasi sebentar. Terus yang berikut, dari yang sudah saya sampaikan itu, kira-kira menurut Ibu Desi indikator kegiatan coaching yang nanti dilaksanakan seperti apa? Iya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi 3 kompetensi itu ada 2 yang menjadi perhatian untuk Desi pada saat pelaksanaan coaching sebentar. Dari 2 itu kira-kira apa hal spesifik atau kompetensi spesifik yang paling menjadi prioritas untuk dikembangkan pada saat proses coaching? Yang jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti itu ada di kompetensi mendengarkan dengan aktif, Pak. Ya, dimana saya lebih banyak mendengar dan lebih lagi dapat menangkap emosi dari si coach saya dan bisa bebas dari berbagai asumsi. Oke, baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sebentar diingat, dicermati dengan teliti dalam proses coaching yang berlangsung. Terus yang berikut saya kembali memberikan atensi bahwa proses coaching yang berlangsung itu menggunakan alur cerita dengan semangat kemitraan. Jadi dalam proses coaching yang berlangsung kiranya itu menjadi hal yang diperhatikan secara baik dalam proses cerita. Ya, dari proses coaching yang nanti sebentar akan berlangsung,
atau mulai dari sekarang kira-kira harapan itu seperti apa? Iya, harapan saya ketika melakukan coaching nanti dengan si coach saya itu, saya bisa menerapkan kompetensi coaching saya dengan mendengarkan aktif. Setelah itu saya juga bisa menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching nanti, Pak. Ya, baik. Baik, Ibu Desi, saya sudah mendengarkan sedikit penjabaran dari Ibu Desi. Berarti kita sudah, antara saya dan Ibu Desi sudah punya pegangan yang sama, Iya. yang nanti akan kita pakai dalam proses coaching yang akan berlangsung sebentar. Ibu Desi mengambil peran sebagai coach dan saya mengambil peran sebagai supervisor atau observer dalam kegiatan. Indikator yang kita pakai sama, rumus yang kita pakai sama. Terus yang berikut, setelah ini mungkin Ibu Desi langsung ada pada proses coaching bersama rekan sejawat. Siap? Siap. Baik, kalau begitu saya minta izin Ibu Desi untuk mengambil peran sebagai observer dalam kegiatan coaching. Oke, boleh Pak. Terima kasih Ibu Desi. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat pagi Pak Detu. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabar? Baik-baik. Oke. Terima kasih Pak Detu sudah ada di sini. Pastinya Pak Detu punya tujuan kita bertemu di sini. Kira-kira apa sih tujuan kita ada di sini, Pak? Ya, Ibu, baik. Ini saya ada sedikit masalah di kelas ini. Saya lihat amati banyak murid yang suka bolos, Ibu. Jadi dia pura-pura minta izin keluar kelas, habis itu dia tidak muncul lagi masuk kelas. Bahkan ada yang saya lihat langsung pulang. Oke, berarti masalahnya di kelas ya Pak? Ya, dengan kehadiran anak sering bolos. Ya. Kira-kira nih Pak, dari masalah yang Pak ceritakan tadi, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga anak tersebut bisa melakukan hal tersebut, Pak? Yang saya perhatikan sih sepertinya pertama itu mungkin mereka bosan di kelas karena mereka tidak paham apa yang saya omong, mereka tidak paham. Kemudian mungkin pembelajaran saya mungkin kurang menarik, kurang menarik bagi mereka gitu. Atau mungkin sepertinya ada yang tidak suka dengan saya begitu. Oke, sejauh ini kira-kira nih Pak, apa yang bisa Pak lakukan sehingga anak tersebut itu selalu bisa ada di kelas? Apa ya yang bisa saya lakukan supaya di kelas itu mungkin apa ya? Saya membuat kegiatan belajar yang bisa menarik minat siswa mungkin, supaya mereka berminat. Kemudian bagaimana saya melakukan pendekatan supaya mereka tidak antipati lah terhadap saya gitu ya. Apalagi pada pelajaran matematika tuh mungkin susah bagi mereka, jadi bagaimana saya bisa menyusun materi supaya mudah dimengerti dan dipahami siswa, seperti itu. Oke. Berarti ada pada rasa bosannya anak sehingga mereka itu sering bolos. Tadi Pak sudah menemukan ide, ya. Bagaimana supaya nanti mereka tidak melakukan hal tersebut lagi. Kira-kira nih Pak, apakah Pak sudah melakukan pengamatan ketidakhadiran atau kebolosan anak pas jam pelajaran itu hanya pada jam pelajaran Pak saja atau pada pembelajaran
mata pelajaran yang lain juga. Oh ya. Saya sempat juga berdiskusi dengan teman guru lain, dan menurut mereka juga orang-orang siswa-siswa tersebut juga sering bolos di pelajaran mereka juga. Oke. Setelah Pak melakukan itu ya, melakukan diskusi, kira-kira nih Pak sejauh mana sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut? Ya. Kalau pendekatannya sih, saya pernah bimbing tatap muka begitu, ajak berkonsultasi, saya tanyakan kenapa kamu suka bolos, kemudian juga saya tanya apakah ada masalah mungkin di rumah, atau apakah kamu tidak suka dengan Pak Guru dan sebagainya. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Kadang juga saya memberikan nasihat juga di sela-sela pelajaran itu. Saya juga sering memberi nasihat bagaimana tujuan mereka ke sekolah itu apa, dan seperti banyak lah nasihat yang Oke. Sejauh ini ya Pak, sudah banyak hal yang Pak lakukan. Kira-kira setelah ini, apalagi yang Pak mau coba supaya anak-anak itu bisa selalu hadir atau tidak melakukan hal bolos itu lagi Pak? Apa ya Bu ya? Mungkin di awal ya Bu ya, mungkin di awal saya bisa bersepakat mungkin dengan murid, kayak kesepakatan kelas begitulah, kesepakatan kelas. Jadi saya akan mengajak mereka untuk menyampaikan kira-kira kesepakatan seperti apa yang mereka mau, mereka bisa lakukan sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian juga tidak bertentangan dengan peraturan sekolah seperti itu. Jadi kalau kesepakatan itu munculnya dari pikiran siswa, mungkin mereka lebih berkomitmen kali ya. Jadi seperti tidak bolos atau tidak terlambat masuk kelas, seperti itu isinya, mungkin mereka lebih bisa berubah. Oke, baik Pak. Kira-kira nih Pak, setelah Pak mendapatkan solusi tadi, kira-kira kapan nih Pak mau terapkan? Ya, kalau sekarang itu lagi ada ujian tengah semester ya Bu ya, itu selesainya tanggal 5. Mungkin setelah itu ya Bu, mungkin ya tanggal 6 atau tanggal 7 begitu, saya bisa membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Oke, baik. Saya berikan apresiasi yang besar karena Pak bisa menemukan solusi untuk melakukan hal tersebut ya. Kira-kira nih kalau komitmen yang sudah Pak dapatkan ini butuh bantuan tidak dalam melakukan kegiatan tersebut? Kalau bantuan pasti dibutuhkan ya. Nanti mungkin saya bersama wali kelas ya, wali kelas dan juga guru BK mungkin ya, dengan mereka kita sama-sama bersama siswa untuk membentuk kesepakatan kelas. Kemudian juga semua rekan guru juga, kepala sekolah, supaya ikut memantau bagaimana proses pelaksanaan kesepakatan kelas siswa itu setiap pelajaran di setiap harinya seperti apa, supaya mereka rekan-rekan guru ikut memantau juga. Oke, bagus sekali. Menarik yang disampaikan oleh Pak. Yang terakhir nih Pak, tidak terlalu jauh kita berbincang-bincang. Yang terakhir ini saya ingin dengar apa harapan dari Pak dari perbincangan kita hari ini Pak. Harapan saya nantinya
siswa saya tidak ada yang bolos lagi gitu ya, tidak ada yang suka-suka keluar kelas kemudian hilang tanpa alasan seperti itu, supaya mereka betul-betul hadir penuh di kelas saya. Itu saja Pak. Ya. Kalau harapan untuk diri Pak? Harapan untuk diri saya mungkin saya bisa memberi contoh gitu ya, memberi teladan kepada siswa, kemudian juga bisa membuat kegiatan pembelajaran di kelas itu menarik untuk siswa. Oke, baik sekali. Bagus, motivasi yang bagus, harapan yang bagus, dan saya menantikan setiap harapan yang Pak sampaikan tadi pada pertemuan selanjutnya. Saya menantikan hasil dari perkembangan anak. Semoga berhasil dan anak-anak itu tidak lagi bolos saat jam pelajaran. Ya. Semangat ya Pak. Ya, itu ya. Pasti. Sampai bertemu atau berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Pak Jo. Masih semangat? Masih dong. Ya, baik. Nah, jadi tadi kita sudah sama-sama Ibu Desi dan teman rekan sejawat berperan sebagai coach dan coaching, dan saya juga mengambil peran sebagai supervisor observasi dalam proses coaching tadi yang sudah berlangsung. Jadi mungkin yang pertama saya apresiasi dulu prosesnya berjalan dengan baik, lancar, dan hal-hal lainnya nanti kita bicarakan bersama-sama. Mungkin yang paling pertama saya minta Ibu Desi terlebih dahulu menceritakan tentang proses coaching yang tadi berlangsung. Kira-kira apa yang sudah Ibu Desi harapkan sebelum proses coaching berlangsung itu, gambarannya seperti apa yang menurut Ibu Desi dijumpai selama proses itu? Iya, baik, terima kasih Pak. Saya dari hasil coaching tadi sudah saya lakukan bersama si coach saya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya lakukan refleksi. Mungkin yang pertama itu saya lebih berfokusnya tadi itu lebih terlihat ke kompetensi coachingnya, sehingga alur tirtanya yang dipakai itu ada beberapa hal yang saya terlewatkan. Begitu juga ketika saya melakukan itu ada di awal itu ketika saya membuka percakapan itu sebenarnya saya memberikan pertanyaan itu tentang tujuan dari melakukan coaching ini, apa yang diinginkan dari si coach saya. Setelah dijawab oleh si coach saya itu ternyata yang dijawab itu bukan tujuannya tetapi masalahnya. Tetapi saya juga terkecoh dengan jawabannya dan saya tidak mengarahkan lagi si coach saya untuk ada pada tujuan, tetapi malah saya melanjutkan saja pada pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan sedikit dari alur yang telah saya lakukan tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi. Ini ada sementara berperan sebagai coach, tetapi sekaligus menjadi observer bagi diri sendiri, dan luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi menjadi catatan pribadi untuk Ibu Desi. Nah, sekarang yang berikutnya mungkin saya mohon izin ke Ibu Desi untuk menyampaikan beberapa catatan yang saya jumpai pada saat proses coaching berlangsung. Iya, boleh Pak. Ya, baik. Jadi yang menjadi catatan saya itu sebenarnya difokuskan pada dua aspek. Yang pertama, saya mau melihat kira-kira apa saja yang sudah Ibu Desi lakukan, baik itu berkaitan dengan indikator daripada kompetensi yang ingin dikembangkan, dan yang berikut terkait dengan indikator yang kompetensi yang dikembangkan beserta alur tirta yang berjalan. Terus yang berikut terkait dengan hal yang perlu dikembangkan. Jadi
dari fokus pengamatan saya tadi, yang saya jumpai itu yang pertama terkait dengan 3 kompetensi itu, saya lihat Ibu Desi sudah memerankan atau mengambil peran posisi lebih banyak mendengar, itu sudah dilakukan dengan baik. Terlihat sekali tadi Koci lebih banyak memberikan penjelasan dan Ibu Desi menuntunnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah dilakukan terus. Sejauh pengamatan saya tidak ada judgement atau asumsi di dalam proses diskusi yang berlangsung antara Ibu Desi dengan Koci tadi. Itu saya tidak menemukan adanya proses asumsi dan judgement. Terus menyangkut dengan indikator menangkap emosi daripada Koci, itu saya lihat situasinya di mana terakhir saya ketemu ternyata Ibu juga sampaikan pada titik di mana memberikan apresiasi terhadap Koci pada setelah Koci menyampaikan pikiran atau pandangan dia terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi terkait dengan 3 kompetensi itu saya rasa itu sudah baik untuk dilakukan. Mungkin harapan saya ke depannya terus dijaga. Yang berikut, ini menyangkut dengan hal-hal yang perlu diingat dan dikembangkan itu. Kalau dari saya, justru dia keluar dari kompetensi yang menjadi fokus. Artinya tidak ada catatan saya untuk kompetensi yang menjadi fokus, tetapi yang hanya menjadi catatan saya itu ada pada alur tirta. Alur tirta itu yang nanti sebenarnya kan itu ada tahapan-tahapan itu sudah masuk sebenarnya. Hanya karena ada lupa beberapa pertanyaan yang merupakan kalau dipertanyakan menjadi inti daripada setiap tahapan tirta, itu yang sempat ada kelupaan, itu yang nanti pada proses coaching selanjutnya itu diingat, sehingga proses coaching selanjutnya itu proses tirtanya itu jadi tebal di dalam proses itu. Terus yang berikut, karena melihat kompetensi yang di atas yang tadi, kompetensi mendengar dengan aktif itu sudah Ibu lakukan dengan baik. Tadi saya lihat juga hati-hati sekali dalam jangan sampai kebanyakan berbicara sehingga justru indikator yang satunya terganggu gitu. Tapi di sini yang mungkin jadi saran saya, kebanyakan berbicara itu mungkin kepada sampai mamanya memberikan masukan solusi, itu yang mungkin dimaksud. Tapi kalau kebanyakan berbicara tentang pertanyaan berbobot, itu mungkin bisa justru memancing coach untuk lebih banyak berbicara lagi. Jadi itu yang mungkin Ibu langsung ke kompetensi sekunder dan tadi sempat disebutkan di awal proses pra-observasi tadi tentang pertanyaan berbobot, itu nanti Ibu tinggal pelajari dan dikembangkan untuk melengkapi proses coaching selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekarang bagaimana respon Ibu terhadap apa yang sudah saya sampaikan? Ya, baik, terima kasih Pak untuk hasil pengamatannya. Saya berterima kasih karena dari sejauh ini saya bisa belajar banyak hal yang sudah kelihatan, yang pastinya tetap saya jaga. Yang perlu dikembangkan pastinya saya harus kembangkan. Yang terlupakan saya harus belajar juga untuk bisa selalu ingat, yaitu pada alur tirta setiap rangkaian itu, supaya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika melakukan coaching lagi saya tidak melupakan yang sudah tadi Pak ingatkan. Itu beberapa hal yang saya lupakan di alur tirta. Terus juga memang tadi kelihatannya saya juga terlalu berhati-hati dalam memberikan pertanyaan. Takutnya berbagai asumsi itu diutarakan juga. Nanti saya juga akan mencoba bagaimana bisa membuat pertanyaan berbobot lagi kepada si coach saya, supaya lebih memancing lagi si coach untuk memberikan solusi
dari masalah yang sedang dia hadapi. Mungkin dari harapan dari saya seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Desi. Nah, dari penjelasan Ibu Desi saya juga menangkap terkait dengan rencana selanjutnya ya. Tadi sudah sempat singgung bahwa setelah ini apa yang akan Ibu lakukan, Ibu sudah sempat singgung. Nah, terkait dengan rencana yang tadi sudah sempat Ibu bicarakan itu, kapan kira-kira mulai dilaksanakan? Iya, sepertinya 1 minggu ke depan bisa dilakukan kegiatan ini. Oke, baik. Berarti secepatnya ya, Ibu. Ya. Luar biasa komitmen yang sudah Ibu buat untuk bagaimana menjalankan proses coaching dengan berbagai yang sudah ada. Nah, dalam melaksanakan proses coaching itu, kira-kira menurut Ibu Desi ada tidak membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain misalnya? Iya, yang pastinya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, mungkin teman sejawat di sekolah bisa membutuhkan mereka untuk memberikan masukan atau umpan balik dari setiap kegiatan yang saya lakukan. Misalnya menjadi coach, saya bisa meminta beberapa teman untuk melakukan pengamatan biar bisa selalu meningkat ketika saya menjadi coach, selalu berkembang begitu. Baik Ibu Desi, kita sudah sampai di paling terakhir, pertanyaan saya paling terakhir mungkin. Dari proses kita yang berlangsung dari sebelum observasi, terus coaching, dan pasca coaching observasi itu, kira-kira menurut Ibu Desi apa yang hal-hal menarik yang Ibu dapatkan sepanjang proses dari awal? Iya, saya sudah mendapatkan beberapa hal menarik yang saya sudah ketahui juga untuk dipakai ketika melakukan kegiatan coaching ini. Misalnya ada 3 kompetensi tadi bisa saya terapkan nanti ketika melakukan kegiatan coaching. Begitu juga tidak terlepas dari itu, saya juga harus mempersiapkan alur tirta untuk dipakai dalam kegiatan coaching juga, Pak. Baik Ibu Desi, jadi di sini yang saya tangkap, Ibu Desi sudah mendapatkan banyak hal selama proses yang berlangsung dari tadi sampai sekarang. Harapan saya mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dalam proses seperti ini. Saya ingin melihat perkembangan atau kemajuan yang Ibu Desi alami dalam proses pembenahan yang mungkin bisa dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan dukungan yang tadi sudah sempat disampaikan. Kiranya semakin hari apa yang kita lakukan semakin baik ke depannya. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya hari ini. Sama-sama Bu Desi, sampai jumpa lagi. Ya.